Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ki Santos. Tema kali ini saya akan mengupas tentang sejarah pejuang-pejuang Islam di Indonesia. Tema ini saya angkat dari berbagai di banyak website. Saya angkat menjadi dokumentasi berita dan info, bertujuan supaya kita tidak melupakan sejarah para pejuang-pejuang Islam. Berikut ini saya akan menggali kembali sejarah pejuang Islam yang ada di daerah Banten, yaitu Syekh Muhammad Syafei. Pangeran Raja Atas Angin, Sultan Banten penyebar Islam yang sering diancam dibunuh. Semula, desa Cijenuk bernama Kampung Panaruban. Kata Panaruban berasal dari bahasa Arab, yakni takorup yang berarti mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cijenuk sendiri memiliki makna tempat berkumpul dan dalam perkembangan selanjutnya dusun atau kampung tersebut berubah menjadi Cijenuk. Hingga saat ini, memang belum ditemukan catatan tertulis ataupun hasil penelitian yang secara rinci memuat tentang riwayat Islamisasi di daerah tersebut. Pembahasan tentang penyebaran Islam di daerah ini masih berkisar dari mulut ke mulut atau tradisi lisan, berupa potongan-potongan kisah yang disampaikan oleh para orang tua atau leluhur maupun tokoh agama atau ulama setempat. Namun, dari keterangan yang diperoleh, Syekh Maulana Muhammad Syafei memilih menggunakan metode zikir dalam menyebarkan dan mengajarkan agama Islam di tempat itu. Lama-kelamaan, Cijenuk banyak didatangi para santri yang ingin belajar ajaran Islam. Dalam syiar Islam itu, Syekh Maulana Muhammad Syafei dibantu oleh Eyang Jagawadana, Eyang Jaga Raksa, dan Eyang Jaga Wulan. Mereka berjuang tanpa kenal lelah untuk menegakkan dan mengembangkan syiar Islam seperti yang TK diamanatkan leluhurnya. Dalam cerita yang berkembang hingga saat ini, semasa hidupnya, Syekh Maulana Muhammad Syafei juga dikenal memiliki banyak karomah. Hal itu pula lah yang membuat masyarakat menjulukinya sebagai Pangeran Raja Atas Angin. Salah satu karomah yang dimiliki, yakni mampu berada di beberapa tempat dalam satu waktu. Sumber dari ntb.inews.id. Pangeran Raja Atas Angin, sebar Islam di bawah bayang-bayang ancaman Belanda. Perjuangan Syekh Maulana Muhammad Syafei atau yang dikenal sebagai Pangeran Raja Atas Angin atau Eyang Dalem Cijenuk dalam menyebarkan agama Islam patut menjadi teladan. Betapa tidak, bangsawan yang juga pelopor penyebaran Islam di wilayah Bandung Barat itu berjuang tanpa kenal lelah dalam menyebarkan Islam di bawah bayang-bayang ancaman pembunuhan oleh penjajah Belanda. Syekh Maulana Muhammad Syafei sendiri, diketahui berasal dari Banten. Informasi tersebut mengacu pada nama depan yang melekat, yaitu Maulana sebagai nama gelar yang identik dengan Sultan-Sultan Banten sebelum tahun 1638 Masehi. Setelah tahun tersebut, gelar Maulana tidak dipergunakan lagi. Di antara Sultan Banten yang memakai gelar tersebut, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin, tahun 1552 sampai tahun 1570. Sultan Maulana Muhammad atau Maulana Muhammad Nasruddin, tahun 1580 sampai tahun 1596. Mengacu pada informasi itu, Syekh Maulana Muhammad Syafei disebutkan sebagai saudara kandung atau adik Maulana Syekh Mansur Cikaduen. Keduanya merupakan putra Sultan Abdul Fattah atau Sultan Agung Tirtayasa yang lahir pada tahun 1631 Masehi dan wafat pada tahun 1683 Masehi, yang menjadi penguasa Banten menggantikan kedudukan ayahnya, Syekh Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir, tahun 1596 sampai tahun 1651 Masehi. Syekh Maulana Muhammad Syafei menjadi putra mahkota yang kelak berhak menempati singgasana Kesultanan Banten. Lokasinya yang berbukit dan jauh dari pusat pemerintahan kolonial seperti Bandung, Cianjur, Sumedang, dan Bogor dipandang sangat tepat, terutama untuk menghindari ancaman kolonial Belanda yang hendak membunuh para bangsawan Banten dan seluruh keturunannya sekitar abad ke-18. Semula, desa Cijenuk bernama Kampung Panaruban.
Kata Panaruban berasal dari bahasa Arab, yakni takorup yang berarti mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cijenuk sendiri memiliki makna tempat berkumpul dan dalam perkembangan selanjutnya dusun atau kampung tersebut berubah menjadi Cijenuk. Hingga saat ini, memang belum ditemukan catatan tertulis ataupun hasil penelitian yang secara rinci memuat tentang riwayat Islamisasi di daerah tersebut. Pembahasan tentang penyebaran Islam di daerah ini masih berkisar dari mulut ke mulut atau tradisi lisan berupa potongan-potongan kisah yang disampaikan oleh para orang tua atau leluhur maupun tokoh agama atau ulama setempat. Sumber dari https://daerah.sindonews.com. Demikianlah kisah sejarah dari para pejuang-pejuang Islam. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini agar kami tetap semangat untuk menyampaikan tentang kisah-kisah para pejuang Islam yang patut kita ikuti. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share Kisantos di semua medsos kamu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.